Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Imam Ibrahim dengan NIM 2436741. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan proyek ERD Manajemen Database dengan mengangkat kasus sebuah hotel yang bernama Hotel Impian. Nah, kasus ini kita akan melakukan analisis seperti berikut. Yang pertama itu identifikasi entitas apa saja yang terlibat dalam sistem tersebut. Di identitasnya kita bisa lihat itu ada tamu, ada reservasi, detail reservasi, kamar, jenis kamar, dan juga pembayaran. Selanjutnya itu ada menentukan atribut dari setiap entitas, kita bisa lihat dalam sini. Selanjutnya itu menentukan primary key dari masing-masing entitas, identifikasi relasi antar entitas, tentukan kardinalitasnya, dan jika terdapat relasi many to many, ubahlah menjadi entitas baru dan gambarkan ERD Entity Relation Diagram dari sistem tersebut yang akan kita lakukan menggunakan diagram .NET. Nah, pertama kita akan mulai memasukkan entity pertama, yaitu tamu. Kita harus ini relationship-nya melakukan terus selanjutnya kita beri nama reservasi. Nah, ini untuk relationship pertama, kita bisa lihat dari kasus tamu yang menginap, tamu dapat memesan satu atau lebih, tamu dapat memesan satu atau lebih kamar sekaligus untuk periode tanggal tertentu. Berarti relationship-nya yaitu one to many, karena satu tamu bisa memesan satu atau lebih kamar. Akan memberikan teks satu untuk tamu dan many untuk reservasi. Nah, untuk relasi selanjutnya kita bisa melihat setiap reservasi memiliki kode unik atau dicatat tanggal pemesanannya. Berarti relasi selanjutnya kita akan menuliskan reservasi memiliki pembayaran yang memiliki kardinalitas satu one to one. Oke, dan kita ulangi, kita beri garis seperti tadi. Relasinya itu dengan kardinalitas satu ke satu. Dan baik, untuk relasi selanjutnya karena di sini terdapat note, yaitu pertimbangkan apakah relasi antara reservasi dan kamar merupakan many to many. Nah, jika ya buat identitas baru misalnya detail reservasi serta tambahkan atributnya. Nah, karena di sini kita bisa lihat reservasi itu dapat memesan lebih dari satu kamar, dan satu kamar itu dapat muncul di banyak reservasi, maka kita akan membuat entitas baru seperti note tadi, itu detail reservasi. Lanjut tadi.
Cukup. Kardinalitasnya itu manajemen. Nah, kita akan tulis di sini untuk. Oke, selanjutnya itu karena setiap kamar itu memiliki setiap memesan kamar itu kita memiliki data reservasi, kita akan menambahkan relationship selanjutnya itu party pesan kita reservasi dengan finalitas one to many. Sesuai diagramnya. Hmm. Nah, entitas selanjutnya kita juga bisa menambahkan entitas selanjutnya kita juga bisa menambahkan jenis kamar. Itu jenis kamar memiliki kamar memiliki jenis-jenis kamar. Relasi selanjutnya kita akan menambahkan entitas jenis kamar di sini. Jenis kamar. Dengan kardinalitas many to one. Baik. Selanjutnya kita akan melakukan analisis selanjutnya itu menentukan atribut dari setiap entitas. Jadi dari gambar IRD, dari diagram IRD kita akan menambahkan atribut dari setiap entitas-entitas yang telah kita lihat sebagai berikut. Hmm, Kita akan menggunakan diagram atribut, menambahkan atributnya. Apa itu ada ID tamu, ada dapat juga alamat, alamat.
dan nomor telepon. Kita sambungkan menggunakan garis-garis tadi. Selanjutnya kita juga akan tambahkan atribut untuk entity reservasi. Itu ada dua, itu kode reservasi dan juga tanggal pemesanan reservasi. Tambahkan atribut tadi. Tanggal pemesanan reservasi. Kita buat tanggal pemesanan saja, tak panjang, hubung dengan garis. Nah, selanjutnya itu ada entity pembayaran yang memiliki atribut seperti ID, tanggal bayar, jumlah metode bayar, dan kode reservasi. Menambahkan dari 5, 3, 4. Baik, selanjutnya kita akan lanjut ke entity detail reservasi. Entity detail reservasi ini kita bisa lihat mencakup banyak atribut seperti ID, kode reservasi, nomor kamar, tanggal check-in, tanggal check-out, dan juga lama menginap. Kita tambahkan atributnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Singkat saja, saya sudah menuliskan setiap atributnya. Dan Jadinya tidak terlalu panjang. Jadi kita seperti tadi kita menambahkan garis-garis untuk menyambungkan atribut dan juga entity. Kan ya. Oke, selanjutnya kita akan menambahkan atribut dengan tas entity kamar. Di kamar itu kita memiliki atribut nomor kamar dan juga status kamar. Kita akan menambahkan dua atribut nomor kamar, status, dan status kamar.
Ya, kamar memiliki jenis kamar. Itu memiliki atribut seperti ID, nama, tarif, dan juga deskripsi. Kita skip saja. Baik, selanjutnya karena kita sudah menentukan relasi antar entitas, sudah juga menentukan kardinalitas, semuanya kecuali kita belum menentukan primary key dari masing-masing entitas. Sebut kita juga bisa mendapatkan primary key dan foreign key di berikut. Di sini kita sudah membuat beberapa, ini keterangannya PK untuk primary key, FK untuk foreign key. Sini saya sudah menuliskan untuk beberapa primary key dan foreign key untuk tiap entitas. Pertama itu entitas tamu untuk atribut yang menjadi primary key yaitu ID tamu. Dikarenakan eh, primary key itu adalah atribut yang mengidentifikasi setiap baris secara unik. Jadi kenapa ID tamu menjadi primary key? Karena alasannya andai dua tamu itu bisa punya nama yang sama, tapi yang menjadi membedakannya itu yaitu ID tamu. Maka ID tamu dijadikan primary key. Selanjutnya itu untuk entitas reservasi menjadi primary key yaitu kode reservasi karena setiap kamar itu karena setiap pemesanan itu punya kode uniknya. Maka kode reservasi menjadi atribut entitasnya. Selanjutnya pembayaran. Saya memilih ID pembayaran sebagai primary key karena setiap transaksi itu punya ID-nya sendiri dan selanjutnya detail reservasi. ID detail menjadi primary key-nya karena setiap pemesanan punya ID uniknya masing-masing. Untuk kamar, saya jadikan nomor kamar menjadi primary key-nya karena setiap kamar itu punya nomor berbeda-beda. Ya, jenis kamar itu ID jenis kamar karena ID-nya juga berbeda-beda. Selanjutnya saya menjelaskan foreign key untuk masing-masing entitas. Itu foreign key itu adalah atribut suatu tabel yang merujuk ke primary key tabel lainnya atau primary key entitas lainnya. Oke, ini kita bisa lihat entitas pembayaran menjadikan kode reservasi sebagai foreign key-nya karena mengambil data dari tabel dari entitas tamu. Nya itu entitas itu reservasi, nomor kamar menjadi foreign key-nya, entitas kamar dan jenis kamar tidak memiliki foreign key. Karena kita sudah melakukan semua analisis seperti identitas entitas, tentukan atribut, tentukan primary key dan foreign key seperti yang kita lakukan tadi, identifikasi relasi antar entitas, tentukan kardinalitas, dan relasi manajemen ini, dan maka selesai juga gambaran ERD kita, Entity Relationship Diagram untuk proyek hotel bernama Hotel Impian. Sekian dari saya, apabila ada kata-kata yang salah dan membingungkan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.